Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS keandalan dan kualitas final report analisa pengendalian kualitas untuk mengurangi cacat produk speedometer pada mobil di PT Indonesia Nippon Saike. Perkenalkan, nama saya Fredina Pradana, NIM 11, dan teman saya Aditya Kemas Triandi. Pertama adalah pengendalian. Pengendalian kualitas adalah suatu sistem verifikasi dan penjagaan atau perawatan dari suatu tingkat derajat kualitas produk atau proses dikehendaki dengan cara perencanaan yang seksama, pemakaian peralatan yang sesuai, inspeksi yang terus-menerus, serta tindakan korektif bila mana diperlukan di PT Indonesia Nippon Saike. Adalah sebuah perusahaan yang memproduksi komponen elektrik kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di Indonesia. PT INS khususnya pada proses produksi speedometer mobil dengan salah satu metode pengendalian kualitas yang sangat terkenal, yaitu akan menggunakan metode quality control SIRS atau HCC, di mana sebelumnya pengendalian kualitas pada proses produksi speedometer dilakukan dengan cara analisa langsung di lapangan tanpa adanya standar yang jelas, sehingga menyebabkan kualitas dari produk pun menjadi tidak stabil. Cara yang efektif menerapkan metode HCC yaitu dengan menggunakan 7 tools, di mana 7 tools digunakan sebagai alat untuk mengelola data serta melihat faktor-faktor penyebab dari kecacatan produk tersebut untuk selanjutnya mencari solusi dari setiap akar masalah yang terjadi di dalam quality control SIRS atau HCC sendiri. Dijelaskan 8 langkah pemecahan. Baik, untuk metode yang kami gunakan adalah pertama adalah diagram Pareto. Diagram Pareto merupakan grafik batang yang menggambarkan masalah berdasarkan urutan banyaknya frekuensi, banyaknya kejadian. Urutan pertama akan dimulai dari permasalahan yang memiliki frekuensi paling besar hingga permasalahan yang memiliki frekuensi paling kecil. Tujuan dari diagram Pareto ini adalah untuk melihat dan mengidentifikasi masalah, tipe cacat atau penyebab yang paling dominan sehingga kita dapat memprioritaskan penyelesaian masalah. Untuk metode kedua yaitu menggunakan fishbone diagram atau biasa disebut cause and effect diagram, merupakan diagram yang menyerupai tulang ikan yang dapat menunjukkan sebab akibat dari suatu permasalahan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu permasalahan, mendapatkan ide-ide yang dapat memberikan solusi atau untuk pemecahan suatu masalah, membantu dalam pencarian dan penyelidikan fakta lebih lanjut. Baik, untuk analisa dan pembahasannya itu terlihat pada tabelnya itu ada 7 poin dari jenis cacat dan jumlah cacat. Bagaimana kita cara menentukan Paretonya, yaitu pertama, data tersebut diinputkan ke aplikasi Minitab. Setelah itu mengklik bagian start, habis itu mengklik quality control, habis itu mencari Pareto chart dan menunjukkan hasilnya tersebut di bagian pojok kanan atas itu, yang menjadi kesimpulan dari hasil pengumpulan data yang diambil mendapatkan jenis cacat sejumlah 7 poin serta memberikan hasil tertingginya yaitu kotor debu dengan jumlah cacat 34 serta persen sejumlah 57,6 dan cum persen 57,6%.
Lalu untuk diagram cause and effect atau fishbone, dari permasalahan yang didapat dari Pareto chart, yang tertinggi yaitu NG berupa kotor debu. Dari faktor environment itu ada 4 penyebab. Pertama adalah part hasil blow masih kotor, lalu turun ke area ruang cleaning kotor, dan lalu ketiga yaitu adanya potensi debu masuk ke ruang cleaning. Dan akar utama dari penyebab area ruang kotor yaitu ruang cleaning selalu terbuka. Dan untuk penyebab kedua yaitu dari faktor manusianya. Pertama yaitu kotoran dari luar masuk dan sepatu kotor masuk ke ruangan, lalu sepatu tidak dibersihkan, kurangnya peduli terhadap kebersihan dari faktor manusia itu sendiri. Lalu ketiga dari metodenya dapat ditarik, pertama yaitu dari ruang produksi yang kotor, lalu kedua kotoran dari luar terbawa masuk ke area produksi, ketiga operator masuk tanpa melakukan cleaning, dan keempat yaitu tidak mengerti prosedur masuk yang benar. Dan faktor utamanya yaitu tidak adanya peraturan untuk memasuki area yang khusus untuk kerja. Dari faktor toolnya yaitu pertama kotoran menempel pada part finish blow, kedua yaitu part hasil blow tidak berpotensi, yang ketiga debu hasil blow mengenai part. Lalu untuk faktor utamanya yaitu conveyor masih dalam kondisi terbuka. Lalu kita lanjut pada bab kesimpulan, yaitu dari hasil penelitian ini terdapat 9 jenis cacat pada proses speedometer mobil tipe 2MD Honda Mobilio dengan NG kotor debu merupakan jenis NG tertinggi di bulan Januari 2014. 2 NG kotor debu memiliki kontribusi cukup besar dalam cacat produk yang terjadi pada line speedometer mobil digital 1. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, NG kotor debu diakibatkan oleh 4 faktor utama yaitu mesin, metode, lingkungan, dan manusia. 3 faktor alat yang merupakan faktor paling dominan, dan dari kegiatan QCC yang dilakukan menemukan solusi pemecahan untuk masalah yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Aditya Mas Triandi dan Ferdinanda Pradana mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.